Malam hari ini kelas pada malam hari ini yaitu kelas NLV, yaitu kelas review dari salah satu program terbaik dari Indonesian Hypnosis Center, yaitu kelas kreatif Neuro-Linguistic Programming, yang dimana NLV itu adalah ilmu yang mempelajari tentang proses berpikir dan melibatkan konsep modeling dan bahasa untuk melakukan transformasi, yang tentunya akan dibahas secara detail dan mendalam oleh master kita, master yang sangat luar biasa, salah satu trainer andalan dari Indonesian Hypnosis Center, yaitu Bapak Studianto. Sebelum kita memulai acara review kelas NLV pada malam hari ini, alangkah lebih barokahnya untuk kita semua, marilah kita sama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Ilmu yang kita pelajari malam hari ini dapat bermanfaat untuk diri kita sendiri khususnya, dan tentunya untuk orang-orang yang di sekitar kita. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dimulai. Berdoa selesai. Baik Bapak Ibu semuanya, pembelajar IHC yang sangat luar biasa sekali, yang berbahagia pada malam hari ini. Langsung saja untuk materi review kelas NLV pada malam hari ini yang akan disampaikan langsung oleh Master NLV kita, yaitu Master Yusdi Lastutianto. Kepada Master Yusdi dipersilahkan. Oke, terima kasih Mas Umam atas pembukaan ini dan doa bersamanya tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak dan Ibu, salam sejahtera, salam sehat, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam bahagia, salam pembelajar. Malam ini saya diberikan kesempatan oleh IHC untuk melakukan review tentang kelas NLP yang nanti akan diselenggarakan dari tanggal 20 sampai tanggal 24, 5 hari. Kita akan sama-sama bertransformasi. Jadi di Creative NLP itu ada 3 trainer. Ada saya, ada Dr. Rama, ada Ustadz Ju, yang kita akan bergantian mengajar kelas NLP. Nah, sebelum kita masuk, izinkan saya memperkenalkan diri secara cepat. Mungkin ada Bapak dan Ibu yang sudah membaca tulisan-tulisan saya, gitu kan. Tulisan-tulisan di WA Group, yaitu aktualisasi diri. Ini saya, Yusdila Sutianto, trainer di IHC tentunya, dan beberapa lembaga sebelumnya sudah mempelajari. Saya fokus di hipnoanalisis, hipnodrama, logoterapi, dan hari ini 5 hari saya juga berkesempatan mempelajari resource therapy. Kita sepakati dulu ya Bapak dan Ibu untuk di mute ketika ada diskusi, jadi nanti pembelajarannya juga bisa mendengarkan. Semoga suara saya kedengaran. Ini beberapa aktivitas saya sehari-hari sebagai pendidik, sebagai guru, dan juga hipnoterapis. Di organisasi PKHI saya sebagai sekretaris, saya manajer mutu di LS PKHI, di BNSP dan asesor, plus di coaching. Nah, ini beberapa hal yang menjadi minat saya dalam dunia pemberdayaan diri secara khusus ya. Nah, sebelum kita lanjut kali ya, kan sudah perkenalan nih, tapi juga saya menyadari tidak mungkin untuk bertanya dari mana satu-satu. Mohon izin Bapak dan Ibu untuk klik di kolom chat nama, dari mana gitu kan. Jadi kita saling menyapa nih, karena IHC itu kan unik ya. Dari Aceh sampai Papua gitu, banyak pembelajar yang dari Aceh, Sumatera, Kalimantan. Boleh izin untuk sharing dan menyapa, misalkan Yusdi dari Pak Darwo dari mana tuh? Dari Samarinda. Pak Kris dari Tangsel. Karena belum lama saya pernah ngajar di Pontianak gitu ya.
Semoga ada juga di sini yang pernah ketemu. Sebelum kita masuk ada dari Biren Aceh. Wah, Pak Darwan Purwokerto ya, PWT ya. Ada Gus Fai. Wah, nih Gus Fai guru saya nih. Ada Pak Dani juga. Ada Mas Faik. Wah, ada Pak Lan nih. Ada guru saya di sini. Ada Pak Lan dari Bali. Ini ketua umum. Iya, ketua DPW Bali. Sepak terjangnya di Bali membawa hipnosis menjadi sesuatu yang besar. Itu menginspirasi kami lah. Yang masih menjajaki untuk mengenalkan hipnosis. Oke, terima kasih. Ada Bu Irma juga dari Batam, ada Bu Esti dari Malang. Oke, terima kasih. Artinya malam ini dari seluruh Indonesia hadir semua Mas Yusdi. Mantap. Dari Oke, ini Indonesia Barat sampai Indonesia Timur. Oke, ini yang saya suka. Tapi Mas Umam, mohon diingatkan, saya menyadari bahwa saya hanya punya waktu kurang lebih maksimum 1 jam plus tanya jawab. Jadi nanti diingatkan kalau sudah memang waktunya, karena Bapak dan Ibu mohon izin, saya tuh ATM. Jadi automatic talking machine gitu. Jadi kalau diberikan waktu untuk ngomong, suka ngomong terus gitu kan. Jadi tapi kalau diminta untuk mendengarkan, saya mendengarkan. Tapi karena saat ini saya perlu membawa mode trainer gitu ya, mode yang sharing, berarti saya harus aktif ngomong. Nah, kadang-kadang kalau misalkan kita ngomong terlalu banyak, itu suka lupa waktu. Nge-trends lah, istilahnya bahasa teman-teman di hipnosis tuh nge-trends. Oh, asik ngomong, lupa waktu. Jadi tolong diingatkan ya, Mas Umam nanti. Baik, Mas. Oke, Bapak dan Ibu, malam ini saya akan melakukan preview tentang apa itu NLP. Semoga menjadi cakrawala pembuka tentang, ada loh ilmu yang membuat kita menjadi lebih mudah berkomunikasi dan melakukan transformasi. Jadi memang ini kelas praktisi. Saya pun sehari-hari sebagai praktisi dan mempraktekkan ini. Mohon izin lanjut. Nah, kita langsung ke sini. Saya ingin memulai preview malam ini dengan 2 quotes. 2 quotes dari foundernya NLP. 2 quotes yang kalau kita bicara sejarah NLP, saya bisa ceritakan panjang lebar. Dari mulai bagaimana Bandler Human Potential Movement, saya bisa bicara panjang lebar kalau sejarah. Tapi saya suka quotes ini tentang optimizing your brain. Jadi kata Bandler, otak itu butuh arah, direction. Itu butuh arah. Oke, mohon izin Bapak dan Ibu, iniannya di mute. Otak tuh butuh arah. Untuk mengarahkan otak bisa dengan banyak hal, membuat tujuan, well from outcome, ada smart model. Lalu kita juga berada di lingkungan yang mendukung kita untuk berkembang. Lalu asupan kognitif, apa tuh asupan kognitif? Apa yang kita baca, lihat, dengar, itu bisa mengarahkan otak kita. Jadi kalau sekarang ini Bapak dan Ibu berada di grup yang memang pembelajar, itu minimal bisa jadi reminder. Atau kalau di NLP kita mengenalnya istilah automatic guide system. Jadi ketika kita merencanakan sebuah tujuan dalam hidup kita, otomatis itu mengarahkan fungsi otak, memaksimalkan fungsi otak. NLP juga membahas tentang neuroplasticity, neuroscience ada di situ. Kan kita tahu ya, otak itu kan setiap hari berkembang terus ya, berkembang. Jadi ada jaringan sinaps. Sekarang bisa dibayangkan Bapak dan Ibu, ketika jaringan sinaps itu sudah membentuk sebuah skill, lalu kita nggak memaksimalkannya, otomatis dia akan lupa. Oleh karena itu membaca, berinteraksi, berdialog. Kalau kita belajar Gestalt, kekuatan Gestalt adalah di dialog gitu. Gestalt terapi yang Bapak dan Ibu pelajari di kelas tuh empty chair, itu kekuatannya di dialog untuk bertumbuh. Nah, dari sini kata Bandler, untuk orang bisa secara fisiologis ya menguatkan jaringan sinaps di otaknya, dia perlu baca buku, dia perlu berinteraksi, dia perlu ngomong. Jadi keahlian, misalnya gini, saya dulu waktu kecil punya keahlian jago main gitar. Jreng, jago tuh. Lalu seiring pertumbuhan saya, si main gitar ini, jaringan di syaraf ini, di neuron, dia tertutup karena kita menambah keahlian lain lagi. Nah, kalau jaringan yang main gitar yang nggak terlatih lagi, otomatis bisa terlupakan. Sama seperti fungsi otak. Karena fungsi otak berkembang terus, jadi untuk biar neuronnya bertambah besar gitu, ada jaringan baru secara fisiologis, ya kita perlu mempelajari tema-tema yang sesuai dengan minat kita, apapun itu.
Nah, kata Bandler yang pertama, the brain need direction. Makanya salah satu definisi NLP adalah bagaimana memaksimalkan kinerja otak. Bahkan juga ada merek dagang yang bilang NLP adalah the manual of the brain, buku manual tentang NLP. NLP adalah buku manual tentang kinerja otak. Ada juga yang mengembangkannya seperti itu. Nah, quotes yang kedua adalah tentang life is a modeler. Jadi kata Grinder ini co-foundernya juga, jadi dia bersahabat dulu, dia bilang kita harus menciptakan pemodel-pemodel dari NLP ini. Karena kalau NLP hanya dimonopoli oleh satu organisasi, bagaimana orang di dunia bisa berkembang? Lalu apa yang terjadi? Ya NLP hanya akan menjadi catatan sejarah saja. Makanya saya tertarik untuk mengembangkan kreatif NLP karena saya diberikan kesempatan banyak dari IHC secara khusus dan kreatif NLP untuk mengembangkannya. Jadi yang nanti Bapak dan Ibu akan pelajari selama 5 hari ke depan adalah tentang framework-nya. Jadi nanti per hari itu ada tema. Misalkan tema pertama adalah new beginning. Oh ternyata ada loh ilmu seperti ini. Lalu kedua kita bicara soal self discovery. Hari ketiga kita bicara relationship skill. Hari keempat kita bicara soal how to be grow gitu loh kan. Apa tujuan-tujuan hidup kita. Lalu nanti hari kelima integrasi. Nah semuanya skill. Nah NLP ngomongin bagaimana kita memodifikasi, menduplikasi, meniru ya. Karena salah satu definisi NLP adalah mempelajari perbedaan, mempelajari dan memodel perbedaan untuk menghasilkan perbedaan baru. Tuh, saya harus akui bahwa di Indonesia sudah banyak berkembang NLP. Nah, dua quotes ini, yang pertama adalah bagaimana memaksimalkan fungsi otak dan bagaimana kita menjadi pemodel. Artinya pemodel itu mengikuti hal-hal yang positif ya dengan NLP salah satunya. Nanti kita akan tanya jawab. Nah, dari banyak definisi yang saya baca dari NLP dan saya ikuti workshopnya, jadi apa itu NLP secara sederhana? NLP adalah ilmu yang mempelajari bagaimana proses berpikir. Kalau psikologi kita bicara soal manusia gitu kan kalau di A1 kan kita ngomongin ego, id dan ego dan superego. Kalau dan bagaimana strukturnya, bagaimana sebuah pola, itu kan kajian psikologi ya. Di NLP kita ngomongin bagaimana proses berpikir, bagaimana sebuah pengalaman membentuk perilaku, bagaimana sebuah pengalaman membentuk perasaan, bagaimana sebuah pengalaman membentuk pemikiran. Karena memang NLP secara substansi adalah ilmu yang mempelajari pengalaman subjektif seseorang. Saya ingin tahu nih, bagaimana Pak Bonifacius, Pak Bono itu berhasil menjadi apa gitu kan, menjadi sosok. Nah, saya menduplikasi bagaimana how to, bagaimana saya bisa seperti Pak Bonavius, perilakunya, kata-katanya, self talk-nya, emotional intelligence-nya, saya pelajari. Saya gunakan untuk diri saya sendiri. Itulah bagaimana NLP pertama lahir, memodel. Nah, kalau dari sejarah, NLP adalah hasil pemodelan dari seorang yang bernama Fritz Perls, Gestalt, Virginia Satir, lalu Milton Erickson, hipnosis, Virginia Satir, dia ngomongin family therapy di model tuh. Bagaimana kata-kata mempengaruhi pemikiran kita. Oke, jadi kalau ditanya apa itu NLP, ya ilmu yang mempelajari bagaimana proses berpikir. Mungkin sebelum kita lanjut, saya ingin mengingatkan Bapak dan Ibu, di kelas preview ini yang penting nyaman dulu dengan bagaimana saya menyampaikan informasi, dengan bagaimana kita berinteraksi, nyaman dulu meskipun nanti banyak hal yang mungkin lewat dimaklumi saja. Ini tugas saya sebagai seorang trainer memberikan informasi yang solid ya, yang fungsional yang nanti Bapak Ibu bisa tanyakan. Jadi nanti di luar dari preview kita bisa ngobrol. Sebagai informasi juga, saya berada di grup IHC dari Aceh sampai Papua. Sudah mulai kurang lebih, kalau nggak salah sudah hampir setahun saya ada di grup itu. Jadi saya kurang lebih sedikit memahami dinamikanya. Jadi dinamika dari provinsi ini, dinamika dari provinsi ini. Jadi kalau ingin bertanya secara personal gitu, saya di WA group terbuka sekali dan saya senang berdiskusi dan senang berdialog. Oke, kita lanjut ya. Sekali lagi yang penting Bapak dan Ibu nyaman dulu
Dan jika apa yang saya ucapkan terlalu cepat, silakan nanti di kolom chat. Tapi saya kumpulkan dulu bentuk pertanyaannya atau hal-hal yang mungkin terlewat. Oke, kita masuk ke definisi ya. Definisi ini secara theoretical, nggak apa-apa. Nah, jadi ada 3. Neuro itu berhubungan sama sistem syaraf yang merupakan reseptor. Jadi bagaimana syaraf kita menerima informasi dari panca indera. Jadi apa yang kita lihat, dengar, rasakan, cium, bau, itu semua menjadi informasi. Tapi, nah kalau di hipnosis kita belajar area kritis ya. Area kritis akan memilah-milah tuh jadi filter. Mana informasi yang bisa masuk, mana informasi yang enggak. Biasanya jika sebuah informasi ada kesan ya. Ini kan sinaps nih. Sinaps masih dia lihat lalu secara emosional jika sebuah peristiwa ada kesan biasanya akan nyangkut di pikiran kita dan menjadi referensi berpikir. Ya, neuro. Lalu ada linguistik, ya tentang kata-kata. Nama tengah dari NLP adalah linguistik, yang berarti membahas bagaimana kata-kata mempengaruhi pemikiran kita. Bagaimana kata-kata mempengaruhi pemikiran orang lain. Ada neuro, sistem syaraf, ada linguistik, pola kata, dan juga ada programming. Bagaimana programming? Kan kita ini ibarat komputer ya. Apa yang masuk ke dalam pikiran kita diterima ada 2. Ada peristiwa secara intelektual diingat, ada emosi. Ketika informasi masuk, ketika peristiwa kita lihat dengan dan rasakan ada 2 hal yang tercipta. Pertama adalah emosi, yang kedua pengalaman. Jika itu hanya berupa pengalaman saja, peristiwa, itu biasanya ya lupa gitu aja. Tapi ketika apa yang kita lihat melibatkan unsur emosi akan teringat. Itulah fungsi dari neuro dan linguistik. Nah, ketiga hal ini berhubungan, gitu kan. Kalau linguistik jelas bagaimana kita tahu ya ada sebuah quotes, 1 peluru itu mungkin hanya bisa membunuh 1 orang, tapi 1 kalimat, 1 kata itu bisa membunuh banyak orang. Tapi bukan cuma membunuh kan, bisa memberdayakan orang dan segala macamnya. Nah, salah satu fungsi NLP adalah tentu memberdayakan diri sendiri dan memberdayakan orang lain. Tadi saya sudah singgung sedikit di awal, ada istilah namanya new meaning experience. Untuk bisa merubah makna itu ada kata. Gitu. Kalau kata-kata kita nggak tersusun, oke, maknanya nggak berubah. Ini dan itu, saya cinta kamu. Ini kan kata yang tersusun jadi sebuah makna. Nah, NLP menyusun bagaimana kita merubah kata-kata sehingga mempengaruhi cara berpikir kita. Jadi secara sederhana, NLP adalah ilmu yang mempelajari bagaimana memaksimalkan fungsi otak dan memprogramnya dengan kata-kata yang sebenarnya saya meyakini Bapak dan Ibu sudah melakukan ini. Self-talk, self-hypnosis, udah. Tapi NLP adalah kajian revolusioner. Bagaimana kita membuat seseorang berubah sudut pandang, merubah makna, merubah posisi pandang, tidak harus dengan dalam kondisi deep trance. Memang itu dibutuhkan, karena kondisi deep trance adalah kondisi di mana ego itu melemah. Saat ego melemah, sugesti bisa masuk. Sama seperti NLP. Saat NLP digunakan dalam tema-tema linguistik, tujuan kita adalah bagaimana orang itu mudah menerima informasi, siap menerima informasi, mau menerima informasi, dan menjalankan informasi. Kan kita tahu ya, linguistik ya kata-kata. Dan yang sebenarnya Bapak dan Ibu sudah menjalankan semua pola yang ada di NLP. Ya kalau bahasa kerennya mind programming, mind reprogramming, mind repatterning. Tapi kalau mau pakai bahasa yang sedikit-sedikit gelap, ya manipulasi pikiran. Kita memanipulasi pikiran kita sendiri dengan kata-kata, kita juga memanipulasi pikiran orang dengan kata-kata. Yang tujuannya bisa negatif, juga bisa positif. Nah, NLP sendiri nanti akan berkembang berdasarkan siapa yang menggunakannya. Contoh saya sebagai pendidik, trainer, hipnoterapis, yang otomatis saya mengembangkan NLP dalam tema-tema terapeutik, dalam tema-tema pembinaan pendidikan. Nanti ada juga teman-teman yang memang dalam dunia bisnis, otomatis aplikasi NLP-nya ke dunia bisnis.
hipnotis terselubung, ada di NLP berubah namanya. Jadi Milton model, jadi meta model, ada. Ya ini sebuah pola lah ya. Nah kita sepakat ya, berarti NLP adalah bagaimana menggunakan kata-kata untuk memprogram ulang pikiran. Oke, lanjut. Nah, apa sih NLP? NLP itu tadi sebuah disiplin belajar bagaimana seorang dapat mengelola proses berpikirnya melalui panca indera, bahasa, dan perilaku sehingga menciptakan sesuatu yang ingin dicapai. Oke, nanti kita bahas ya. Sekali lagi, bagaimana kita mengelola proses berpikir. Kita ingat tadi awal ya. NLP adalah ilmu yang mempelajari bagaimana proses berpikir. Berarti NLP membahas banyak tentang bagaimana kita mengelola pemikiran kita. Entah dalam proses self-talk, entah dalam proses komunikasi dengan orang lain, yang melalui bahasa. Meskipun kita tahu kan, kita kan nggak pernah nggak berkomunikasi kan. Mulai dari bangun tidur, kita udah berkomunikasi. Mau tidur, kita udah berkomunikasi. Bahkan, pikiran bawah sadar pun itu selalu aktif. Dari mulai kita bayi sampai sekarang, pikiran bawah sadar aktif. Kalau kita belajar di kelas, pikiran bawah sadar menyumbang hampir 90% perilaku, kebiasaan, pola kata, keyakinan, nilai. Nah, pikiran bawah sadar kan berarti sesuatu yang pintar ya, yang menjadi program. Nah, NLP nanti tujuannya adalah bagaimana mempola ulang, memprogram ulang. Ya, kita ngomong bagaimana sih NLP nanti dimanfaatkan untuk melakukan negosiasi antara pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Tapi di NLP kita nggak ngomong pikiran bawah sadar ya. Ada juga tema subconscious, juga ngomongin hipnosis ada. Tapi kita lebih bagaimana memfungsikan neuron. Oke, ini berarti mengelola proses berpikir. Karena kan setiap hari kita memilih. Mau bangun tidur sekarang atau nanti. Mau ikut free NLP atau nanti. Mau ikut workshop NLP kreatif atau nanti saja. Kan memilih. Tinggal nanti bagaimana menguatkan. Nah, salah satu fungsi NLP adalah ego strengthening, menguatkan pilihan berpikir kita. Itu NLP dengan teknik-tekniknya ya. Oke, lanjut. Nah, kita coba latihan nih. Nah, saya suka dengan ini nih. Coba sekarang Bapak dan Ibu, kita latihan dulu ya. Kan ini latihan ya, kita kan tahu ya, proses dari pembelajar itu adalah repetition. The mother of repetition the mother of learning is repetition. Oke, sekarang silakan Bapak dan Ibu, pejamkan mata Anda, lalu katakan seperti ini, saya adalah orang yang paling beruntung dalam kehidupan. Sekali lagi, saya adalah orang yang paling beruntung dalam kehidupan. Oke, silakan. Saya hitung sampai 3, silakan lakukan. 1, 2, 3. Saya adalah orang yang paling... Rasakan itu secara emosional ya, rasakan, bukan diingat, rasakan momen di mana Anda mengatakan pada diri sendiri bahwa saya adalah orang paling beruntung. Oke. Rasakan jika ada rasa di sensasi tubuh Anda, boleh rasa itu dibesarkan lagi. Jika ada sensasi rasa di bagian tubuh tertentu, boleh. Apa-apa. Rasa nih. Kita bicara soal emosi nih. Bagaimana kata-kata mempengaruhi emosi. Oke, baik. Saya anggap sudah. Karena saya share screen, jadi saya tidak bisa melihat banyak orang di sini. Coba, ada yang mau share satu orang? Tadi ketika mengucapkan kata-kata itu, apa yang dirasakan sama tubuh? Monggo. Halo? Pak Pras, boleh saya bertanya Pak Pras, tadi ketika ngomong seperti itu apa yang dirasakan Pak? Boleh di-unmute dulu Pak? Belum Pak, masih di-mute Pak. Masih di-mute. Masih di-mute. Halo Mas. Iya. Gimana Pak? Barusan apa yang dirasakan Pak? Iya. Kayaknya perasaan saya itu gimana? Pertama tenang, terus kayaknya ada sesuatu yang iya gitu. Kayak ada dorongan tersendiri dari dalam bahwa saya orangnya. Kalau mau coba dirubah Pak, sekarang pejamkan mata Pak. Lalu ngomong kayak gini Pak. Saya adalah money magnet. Saya adalah money magnet. Saya menarik keberlimpahan dalam hidup saya. Silakan Pak. Pejamkan mata. Saya menarik keberlimpahan dalam hidup saya. 1, 2, 3. Saya adalah money magnet dan saya menarik keberlimpahan dalam hidup saya. Rasakan lagi Pak.
buat rasanya 2 kali lipat, seakan-akan sudah terwujud. Tarik nafas, Pak Pras. Buang nafas. Baik. Terima kasih. Boleh dibuka matanya bagaimana, Pak Pras, apa yang dirasakan barusan? Lebih kuat. Wah, lebih Kayak kuat. ibaratnya kayak mau brul. Wah, mau bro. Oke, Pak Pras dari mana nih kalau boleh tahu, Pak? Samarinda. Masya Kutai Allah. Kartanegara. Kutai Kartanegara. Baik, terima kasih Pak Pras Sama-sama Mas kerjasamanya. Her. Terima Saya kasih lanjut juga. ya. Oke, Bapak dan Ibu barusan sebuah contoh bagaimana kata-kata yang melibatkan unsur emosi akan mempengaruhi pikiran kita. Oke, itu yang pertama ya, kata-kata nih, kata kuncinya kata ya. Oke, lalu selanjutnya adalah kita masih latihan nih. Coba lakukan yang sama, ucapkan secara emosional, ucapkan secara emosional. Oke, salah satu fungsi dari NLP adalah memanipulasi pikiran. Tapi kalau kita yakin nih kita bisa. Sekarang silakan kepalkan tangan Bapak dan Ibu. Boleh tangan kanan atau tangan kiri, pejamkan mata Anda. Lalu katakan, saya adalah orang yang paling bahagia. Siap ya, 1, 2, 3, pejamkan mata Anda, kepalkan tangan Anda, 1, 2, 3. Saya adalah orang yang paling bahagia. Sungguh-sungguh, rasakan secara emosi, rasakan secara emosi. Saya adalah orang yang paling bahagia. Orang yang paling baik. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Baik. Boleh Pak Bona sharing barusan apa yang dirasakan ketika mengatakan hal ini kepada diri sendiri? Pak Bona masih di mute nih. Pak Bona masih di mute, Pak. Halo, halo. Suaranya nggak ada. Ask to unmute. Saya nggak bisa di itu ya. Oh, suaranya Pak. Aku nggak bisa dengar suara karena masih. Oh, silakan Pak. Apa yang dirasakan barusan Pak? Yang saya rasakan barusan tidak terlalu karena mungkin pengalaman hidup. Tetapi yang pertama tadi itu kayaknya itu sudah mau jadi itu Pak dengan saya Pak. Oh, oke. Ya nanti siap. Dan saya merasakan bahagia di pertama itu lebih bahagia daripada yang kedua. Oh, jadi ketika ingin bilang saya paling bahagia, ada bagian dalam diri Bapak yang bilang, aduh, saya paling beruntung juga dalam kehidupan. Nah, itu yang itu yang saya bahagia. Yang kedua ini malah kurang, Pak. Kurang. Oh, oke, baik. Jadi ada bagian dalam diri Bapak yang bilang, aduh, ntar dulu deh gitu. Ada yang ngomong gitu ya, Pak? Siap, betul. Oke, nggak apa-apa. Yang jelas izinkan dulu, tapi terima kasih Pak Bona yang kita berlatih karena memang kan repetisi Pak, diulang-ulang. Berarti di NLP juga nanti kita akan membahas bagaimana memaknai ulang sebuah fenomena. Terima kasih Pak Bona. Kita lanjut Siap. ya. Terima kasih Pak, selamat malam. Selamat malam. Oke, tadi sudah latihan. Nah sekarang coba lagi nih. Rasakan makanan yang paling asin yang pernah Anda makan. Coba silakan. Apa sih makanan asin? Atau kalau di kelas kita pakai jeruk nipis gitu kan, jeruk nipis diteteskan ke lidah gitu kan. Kira-kira ketika merasakan kembali rasa-rasa itu bisa muncul nggak? Ya. Nah, ini bisa dipraktekkan ya. Ini sederhana sekali, tapi inilah bagaimana NLP bekerja. Bagaimana kita mengulang kembali, merasakan kembali. Nah, lalu apa kita nggak latihan, nggak feedback di sini ya. Karena saya yakin Bapak dan Ibu juga pernah melihat meme gitu kan, ada orang tanggal tua lalu cuma nasi dan ikan asin, lalu dicium ikan asinnya, makan nasinya. Itu juga salah satu fenomena NLP ya, tapi dia nggak ngebahas secara mendalam. Nah, dari fenomena ketiga hal ini, Anda bisa mempelajari apa? Hanya sebuah kalimat sederhana. Oh maaf, ini saya stop share sebentar. Sebentar biar nanti maknanya nggak berubah. Wait sebentar. Biar nanti nggak kabur. Oke, sebentar. Oh, tadi saya lihat ada yang ngiler. Oke, gini ya. Dari sini hanya sebuah kalimat sederhana ternyata bisa memicu respon dalam pikiran, perasaan, tubuh tanpa bisa dilawan. Bisa sebenarnya dilawan. Kayak contoh tadi, Pak Bona paling bahagia, oh rupanya ada respon lain di tubuhnya yang mengatakan enggak sekarang. Nah, kan berarti kita sedang berkompromi dengan pikiran bawah sadar nih.
Nah, nanti NLP membahas bagaimana kita memperjelas kalimat dalam pikiran kita dan terjadi sinkronisasi atau kalau bahasa NLP namanya ekologis. Oke Pak Afrizal, nanti ya kita diskusi ya, ini agar cepat dulu. Ya, jadi sepakat ya, kalimat mempengaruhi dan memicu respon. Entah itu emosi, entah itu perilaku, perasaan gitu. Tanpa bisa dilawan jika kita mengizinkannya. Oke, nah kita tadi ngomongin program ya. Jadi gini, karena pikiran kita ibarat komputer, berarti ada informasi yang diinstal, oke, tapi juga nanti bisa di uninstall atau dikode ulang atau di reinstall. Sekali lagi, karena pikiran kita ibarat komputer, ada program-program. Berarti program itu bisa di uninstall, dirubah ya bahasanya, atau diganti, dikodekan ulang, atau di reinstall. Bahkan kita seperti kita ketahui ya, pikiran kita tak terbatas, unlimited, memorinya unlimited. Kalau Bapak dan Ibu pernah lihat film Inside Out, kita punya pengalaman-pengalaman, fragmen-fragmen pikiran yang masuk ke dalam kotak-kotak memori, unlimited, nggak terbatas. Nah, dengan kata lain, berbagai perilaku, kemampuan, dan keyakinan dan nilai yang kita miliki dapat diubah sesuai dengan manfaatnya bagi kita. Maksudnya apa? Ketika kita mengetahui bahwa otak kita bisa di-uninstall dan di-reinstall, dan bisa dikode ulang, berarti kita bisa memaksimalkan fungsi otak. Bagaimana? Misalkan gini nih, fungsi otak nih, harusnya saya belajar, tapi entah bagaimana ada hal yang membuat saya nggak belajar. Ketika mau sholat, tiba-tiba nggak jadi sholat. Nah, kan berarti kan ada nilai dan keyakinan kan yang perlu kita kikis gitu kan. Kita butuh kejelasan. Nanti ada lagi ngomongin higher purpose gitu. Nanti kita bahas itu. Nah, artinya bagaimana NLP ini bermanfaat untuk kembali memfungsikan otak kita. Jadi ada fungsi ideal. Nah, kalau misalnya kita sudah tahu bahwa kita adalah tuan rumah atas pikiran kita. Jadi kita nggak gampang emosi, nggak gampang marah. Karena apa? Kita bisa memilih sebuah respon. Kita bisa menciptakan sebuah respon, pun kita bisa memilih sebuah respon. Nah, NLP karena tadi bagaimana proses berpikir, jadi NLP itu mengajarkan kita untuk menjadi tuan rumah atas pikiran kita sendiri. Kan gini, hidup adalah tentang permainan bingkai-membingkai kan. Kalau kita nggak dihipnosis orang lain, kita menghipnosis orang lain. Kalau nggak kita mempengaruhi orang lain, kita dipengaruhi orang lain. Kalau bukan kita yang membingkai, framing orang lain, kita akan terbingkai. Entah sosial media, entah TV, entah orang lain persuasi kepada kita. Nah, NLP mempelajari itu. Bagaimana kita mengelola pikiran kita agar kita ketahui, saya ini sedang diarahkan kemana ya? Salah satunya itu. Jadi NLP mengajarkan kita menjadi tuan rumah atas pikiran kita sendiri. Bagaimana kita memilih sebuah respon. Oke? Lanjut. Nah, apa sih manfaatnya gitu kan? Secara pribadi ini dari saya ya dan beberapa sumber gitu ya. Jadi mempelajari ini secara filosofis ya, ada mindset, ada metodologi untuk pertumbuhan diri. Saya pernah buat satu tulisan kalau Bapak dan pernah baca, sifat makhluk hidup hanya ada dua, survival atau bertumbuh, bertahan atau bertumbuh. Sekali lagi bertahan atau bertumbuh. Nah, NLP menawarkan sebuah pola keilmuan cara berpikir bagaimana kita untuk terus tetap bertumbuh tuh. Kan gitu kan? Fight or flight. Bertahan atau menyerang, bertahan atau bertumbuh. Aliran Gestalt mengatakan itu. Sifat dari makhluk hidup kalau enggak bertahan ya bertumbuh. Lah bagaimana bertumbuh? Ya tentu asupan-asupan informasi yang baik, asupan-asupan kognitif yang baik, lingkungan yang baik, ya kita kan bertumbuh. Akhirnya kita memiliki maturity, kedewasaan berpikir, matang secara berpikir, matang secara emosi ya. Karena NLP juga ngomongin kecerdasan emosi. Bagaimana kita memilih kata, menyusun kata, merangkai kata sehingga orang yang berkomunikasi dengan kita bisa mendengar dengan baik dan bagaimana kita juga beradaptasi dengan orang lain
untuk kepentingan-kepentingan yang ingin kita lakukan. Kan jelas. Setiap hari itu kalau kita nggak mempengaruhi orang lain, persuasi, atau kita dipersuasi, kan terjadi proses komunikasi, entah itu verbal atau non-verbal. Nah, ini framework, ini kreatif NLP framework ya. Jadi gini, NLP seringkali membicarakan kondisi saat ini, bahasanya present state, dan kondisi yang diinginkan. Nah, kondisi yang diinginkan ini adalah arah dari bagaimana kita memfungsikan otak. Lagi-lagi nih, NLP selalu membahas kondisi saat ini dan kondisi yang diinginkan. Kalau Bapak dan Ibu baca bukunya modul L2, itu Milton Erickson bilang, orang itu datang untuk terapi untuk merubah masa depannya, bukan untuk masa lalunya. Tapi NLP dalam kerangka modeling juga ngomongin bagaimana masa lalu. Tapi kita nggak berlama-lama, kita ngambil meaning, kita ngambil hikmah, kita ngambil sesuatu yang bisa kita bawa ke masa depan. Jadi fungsi NLP bukan hanya lah ya, oke kita ngomongin masa lalu, misalnya ada timeline dan segala macamnya. Iya hanya sekedar untuk kajian aja. Karena memang temanya bukan terapeutik. Temanya pemberdayaan, pertumbuhan, perbaikan, makna. Nah, NLP ngomongin ini. Saya itu 5 tahun ke depan mau di mana sih? Saya itu kenapa sih mau bergerak nggak bisa-bisa? Oh, jangan-jangan ada nilai. Ada nilai yang mempengaruhi dan membelenggu saya. Ada pikiran yang saya penjarakan. Tapi patut diakui bahwa nilai dan keyakinan itu kan sakral ya, nggak gampang dirubah. Berarti kalau kita ingin mencapai sesuatu, berarti capaian yang kita raih ya disesuaikan. Ini aja NLP ngomongin soal kondisi saat ini dan kondisi yang diinginkan. Lalu, apa yang dibahas? Maaf. Apa yang dibahas? Ya, tadi apa kondisi yang diinginkan? Berarti di sini ada ya, change dan perubahan. Change dan respon. Berarti aku ingin hidupku berubah. Tapi kadang-kala otak bertanya, bagaimana cara saya merubahnya? Apa yang perlu saya lakukan untuk berubah? Nah, itulah dia. Salah satu fungsi tema-tema pemberdayaan. Orang punya pilihan respon. NLP ngomongin soal respon terhadap perubahan atau respon membuat perubahan. Sehingga nanti apa tema yang muncul? Misalkan resiliensi diri, fungsi ideal, impian yang terwujud. Kan itu kan, respon kan. Oke, nah berarti untuk mencapai ini tentu ada yang namanya sumber daya. Ada prosesnya, how to-nya. Ya kan, kalau ini present state, kalau kondisi yang diinginkan, bahasa NLP namanya future state. Tanah impian. Tanah impian yang sebenarnya dalam kehidupan ini saya meyakini Bapak dan Ibu sudah menjalankan ini. Bapak dan Ibu sudah melakukan ini. Contoh, law of attraction. Bagian dari NLP. Jadi saat kita mengetahui apa yang ingin kita capai, ya kita tinggal menyusun langkah demi langkah. Setelah kita menyusun langkah demi langkah, kita tahu apa yang kita capai, tinggal action. Nanti di action ada feedback. Makanya di NLP ada namanya teknik TOT. Test, operate, test, exit. Tes, kita coba nih, ingin mencapai tanah impian A, kita lakukan. Kita jalankan, kita action. Ya kan? Lalu itu berhasil ya, berhasil aja lanjutkan. Orang fobia, kita pakai cara apa? Fobia, oh bisa, lanjutkan. Kalau nggak bisa, mundur lagi ke belakang, cari sumber daya lagi. Itu kan umpan balik kadang-kadang. Nah, makanya ada salah satu presos dari NLP adalah tidak ada kegagalan, yang ada adalah umpan balik. Umpan balik adalah informasi kepada kita bahwa saat kita ingin mencapai tujuan itu ada hal nih yang belum kita lengkapi. Makanya ada konsep modeling. Kita mengikuti pola orang lain. Oke. Kita mengikuti pola orang lain agar kita bisa mencapai hal yang ingin kita capai, atau kita menggunakan sumber daya maksimal kita. Karena kita tahu nih, kita sudah punya sumber daya untuk mencapai tujuan yang kita inginkan. Karena apa? Seringkali ketika seseorang membuat impian, itu biasanya tergambar, terwujud. Tinggal nanti how to-nya. Nah, NLP ngebahas apa sih? Nah, di sini nih.
Oke, yang pertama mindset, jelas ada mindset, ya kan? NLP menawarkan mindset berpikir. Makanya nanti di kelas membahas 4 pilar, presuposisi, itu mindset. Kalau mindsetnya berubah, otomatis ya how to-nya berubah. Mindset ngomongin apa? Nilai, keyakinan, dan segala macamnya yang berhubungan dengan bagaimana menjalankan teknik, menggunakan teknik, menjalankan sesuatu yang kita capai. Jadi mindsetnya dulu. Ya kita bedah nanti mindsetnya lah. Walaupun NLP mindset bukan sesuatu yang harus diikuti, tapi pilihan berpikir saja. Frame of mind. Nah, kita tadi udah ngomong ya, ada namanya human model of the world. Jadi pikiran kita itu adalah ruang tanpa batas. Banyak sekali. Setiap pengalaman yang hadir dalam kehidupan kita itu memberikan referensi berpikir. Sekali lagi, memberikan referensi berpikir. Nah, dengan mengetahui konsep human model of the world, nanti saya jelaskan di kelas NLP tanggal 20, kita tahu bagaimana sebuah keyakinan terbentuk dalam diri saya. Frame of mind. Modeling, ini kita bahas nanti di kelas. Kan sumber daya ini, bagaimana model. Linguistik, berarti saat kita ingin mencapai sebuah hal yang kita capai, ya kita merubah kata-kata dong. Saya tidak bisa. Nah, saya nggak mungkin bisa. Ya kita cari cara. Saya bisa, tapi butuh waktu. Nah, itu kan merubah kata aja, merubah perilaku. Linguistik kata-kata, karena ini nama tengah dari NLP, ya berarti di sini powernya. Mind programming, mempola ulang, kita ngomong ini nanti, ya berarti memanipulasi pikiran. Jujur aja, ada kata manipulasi pikiran, ada kata mind programming, ada mind repatterning. Silakan yang sama. Yang jelas kita sedang, artinya, ya saya nggak bilang meruntuhkan ya, saya bilang jaringan yang ada di pikiran kita itu kita rubah dengan hal baru. Makanya istilahnya adalah new word experience, new meaning experience, new value experience, semua serba baru. Nah, kemarin saya sempat tulis tuh, ada istilah namanya rekonsolidasi makna, ya rekonsolidasi memori, maaf. Nah, memori itu kan banyak ya. Memori itu ngomongin apa? Emosi, self-talk, nilai, belief. Nah, itu nanti dibahas. Oke, lalu nanti clarity, inilah dia. Siap kita, ya bukan saya, cuman Bapak dan Ibu, saya juga ingin punya kejelasan gimana sih masa depan kita itu. Clarity, kejelasan dalam hidup, goals. Kita ngomong itu nanti. Strategi, how to, cara. Lalu bagaimana kita menyikapi umpan balik, kita bahas juga. State, nah state ini artinya mood. Kalau sebenarnya ada yang lebih ya. Jadi state itu adalah pikiran, perasaan. Coba Bapak dan Ibu, sekarang kalau Bapak dan Ibu memperhatikan saya, silakan lihat ke atas. Lihat ke atas. Coba ingat momen di mana yang pengalaman sangat menyenangkan. Lihat ke atas. Lihat ke atas, lalu ingat rasakan kembali sebuah pengalaman yang menyenangkan. Boleh silakan lihat ke atas kepalanya, rasakan kembali sebuah pengalaman yang menyenangkan. Oke, harapannya ketika Bapak dan Ibu mengulang dan merasakan kembali sebuah pengalaman, ya otomatis pikirannya juga bahagia. Oke, nah ini sumber daya yang tadi adalah skills behavior. Skillsnya apa, keterampilannya apa? Ketika Bapak dan Ibu ingin mencapai sebuah tujuan yang diinginkan, kan butuh skills kan? Apa keterampilannya? Ya, Bapak dan Ibu yang mengetahuinya. Oh, saya ingin jadi barista. Otomatis kan nggak ujuk-ujuk jadi barista kan? Ada mulai dari kejelasan mau baristanya apa, lalu ada strateginya, ada bagaimana ngelatih moodnya, ada skillsnya. Ini NLP ya kurang lebih membahas soal ini. Meskipun nanti kalau Bapak dan Ibu beli buku, lihat YouTube, diskusi sama rekan-rekan yang sudah mempelajari NLP, ya nggak jauh-jauh ngomongin ini. Itu dia, ini gambaran nanti secara garis besar bagaimana kita akan membahasnya di tanggal 20 sampai tanggal 24. Harapannya bisa interaktif, tapi memang perlu ada teoretikal dulu. Nah, oke, sejauh ini silakan jika ada yang bertanya. Nanti kita coba satu teknik ya. Ada yang ingin bertanya? Monggo silakan. Tadi kayaknya ada yang bertanya ya. Ini cara. Halo, Mas.
Barusan saya sharing screen nggak sih? Ya Mas. Barusan Halo? saya sharing screen nggak? Ini masih share screen-nya? Oh gitu, ini mau nutupnya gimana ya? Tapi ini di sini kan yang Creative NLP Framework kan? Ya, benar. Oke, silakan kalau udah stop. Ada yang mau bertanya Bapak dan Ibu? Silakan Bapak Ibu Ini ada semuanya jadi yang enak asin kali sampai mata melotot. Oke, silakan sekarang kalau tadi mengingat sesuatu yang kurang nyaman ya ingat kembali sesuatu yang bisa diakses untuk positif lah. Ada yang ingin bertanya? Monggo silakan. Nah, tadi kan filosofinya tuh NLP ngomongin tentang bagaimana memodel, bagaimana memaksimalkan kata-kata, bagaimana membuat strategi, bagaimana mengelola perasaan, lalu bagaimana meningkatkan keterangan. Kita akan ngomongin itu nanti selama 5 hari. Juga nanti ada modulnya. Jadi praktek kita latihan. Ada yang ingin bertanya? Halo? silakan Bapak Ibu semuanya, mungkin ada dari penyampaian Master Yusdi tadi, mungkin ada yang perlu ditanyakan ataupun yang perlu kita diskusikan bersama, dipersilahkan. Bisa via chat juga Bapak Ibu semuanya. Oke, baik. Kalau nggak ada yang bertanya, semoga harapannya itu memahami apa yang saya sampaikan gitu kan. Jadi kita diskusi saja. Oke, jadi nanti Bapak dan Ibu secara garis besar kita ngomongin ini. Ini aja. Baca buku referensi apapun tentang NLP, akan ngomongin bagaimana kita mencapai sesuatu yang kita capai. Bagaimana memprogram ulang, mindset, ini. Jadi untuk mencapai fungsi resiliensi diri, kan resiliensi tema-tema sekarang Bapak dan Ibu. Sekarang modalitas mempelajari NLP itu bukan cuma untuk diri sendiri ya, buat anak. Makanya nanti ada skills coachingnya. Ada skills coachingnya yang kita tawarkan, bisa digunakan. Ada skill komunikasinya, ya menggunakan kata-kata tentunya. Itu kita bahas. Nah, coba nih kita praktek lagi nih. Ini sudah pernah saya sampaikan di ini sebenarnya di sudah saya tawarkan. Oke, coba ya. Kita latihan nih. Saya mau lihat, silakan boleh dibuka open mic ya, open mic. Open mic, saya pengen mengetahui respon Bapak dan Ibu. Ini kan respon. NLP adalah ngomongin soal respon ya. Kadang-kadang kita merespon sesuatu, oke silakan yang mau membuka, langsung dijawab ya, atau yang mau melalui chat juga silakan. Coba, ada salah satu teknik di NLP namanya editing submodality. Editing submodalitas ini adalah penemuan terbesar NLP. Bagaimana, kita kan punya film di kepala nih. Bagaimana film di kepala kita itu kita rubah untuk mempengaruhi pikiran kita. Bagaimana film di kepala ini kita rubah untuk mempengaruhi perasaan kita. Ya. Oke, coba ya. Nah, kalau lihat ini apa yang dirasakan Bapak dan Ibu? Nyeri. Apa? Lemas. Takut, Merinding. lemes. Merinding. Merinding. Oh, luar biasa. Oke, kalau begini? Lucu. Lucu. Oke, tinggal kemana fokus kita kan ya? Ya. Fokusnya akan mempengaruhi kita ngomongin fokus. Kalau begini? Masih. Kalau begini? Masih lucu. Makin lucu, Mas. Oh, lucu oke. malah. Berarti jelas ya. Bisa dibayangin di sini dengan merubah struktur gambar. Dengan merubah struktur gambar di pikiran, suara, nanti ada suara nanti. Harusnya ada keluar suara nih, tapi nggak keluar suara. Hanya dengan merubah struktur di pikiran, gambar, suara, rasa di film di kepala kita, maka akan merubah kondisi pikiran dan perasaan kita. Dan sejatinya Bapak dan Ibu sudah melakukan ini. Oke, sudah melakukan ini. Makanya, kenapa ada orang yang sulit tidur? Banyak faktor sebenarnya, banyak faktor saya ketahui. Tapi salah satu cara gini, kan gini, kalau kita mau tidur, ada film di kepala kita kan, ingat sesuatu. Kalau di teman-teman yang melalui itu namanya hyper reflection, hyper intention. Kita lupa, kita punya remote. Berarti gambar di kepala kita segini nih. Jangan-jangan kita nggak bisa tidur karena film yang kita refleksi di sini nih. Nah, berarti apa yang mesti kita lakukan? Ya kita jauhkan. Kalau ada introjeknya dikecilkan. Gitu. Nah, NLP ngomongin ini. Bagaimana film di kepala kita edit sesuai dengan izin kita,
Kan gini, film di kepala kita adalah ruang kesadaran berpikir kita. Ingat, film di kepala kita adalah ruang kesadaran berpikir kita. Yang otomatis ruang kesadaran itu ada dalam kendali kita. Pernah nggak sih Bapak dan Ibu sebel sama orang misalkan, atau senang sama seorang, tiba-tiba lagi muncul sebelnya, ada kerjaan gitu kan, ada kerjaan, udah deh, bayangan dia bisa pinggirin dulu, saya nontonin dulu. Ada itu kan, sekarang bisa juga emosi yang intens, Bapak dan Ibu mengingat sebuah peristiwa yang tidak menyenangkan. Mohon izin ini di mute, dibantu mute Mas Umam. Udah? Oh, masih ada? Oke, sudah. Sudah Mas, sudah Oke, baik. di-mute. Jadi gini ya. Jadi film di kepala kita, film di benak kita, itu adalah ruang kesadaran kita. Ruang berpikir kita. Yang otomatis itu berada dalam kendali kita. Nah, submodalitas ini tujuannya adalah membuat kita punya kekuatan untuk merubah strukturnya, rasanya, suaranya. Contohnya apa tadi? Bapak Dewi misalkan pernah nih marah. Jadi ada orang membentak marah di sini nih, marah banget, marah gitu kan. Kita bawa-bawa akhirnya kita lagi diajak nonton film Spider-Man misalkan. Oke lah, si marah, aku lagi sebel. Saya simpan dulu, akhirnya fokus nonton film Spider-Man. Kita merubah struktur di kepala kita, kan rasanya berubah. Jadi sebenarnya Bapak dan Ibu sudah melakukan hal ini. Tapi di NLP nanti diperjelas lagi. Oke, itu tadi dia editing modality. Coba, ini ada anchoring. Sampai sini aja dulu Mas. Kalau anchoring jelas, itu diajarkan di kelas. Saya khawatir nanti ada pamitan. Silakan yang mau pamitan nggak apa-apa. Tadi salah satu teknik namanya NLP adalah anchoring. Nah, kita coba nih. Oke, tunggu. Sejauh ini ada pertanyaan Bapak dan Ibu? Halo? Halo, halo. Ya Mas. Ada yang mau bertanya nggak? Ya, pengen tanya nih, Master. Ya, silakan Bapak. Misalnya kita untuk klien gitu ngerubah, misalnya untuk mengganti kayak submodalitas itu ya. Ya. Seandainya kata-kata yang kita pilih tuh salah, apakah mereka akan nerimanya terus sampai segitu permanen gitu, Master? Jadi gini nih Pak. Nanti itu kan tema terapeutik ya Pak. Tema terapeutik. Jadi sebelum nanti kita menggunakan salah satu teknik NLP apapun itu, kita perlu dulu tahu tujuannya apa dulu Pak. Tujuan itu datang ke kita mau ngapain? Apa yang ingin dia rubah? Kalau misalkan kita nggak tahu tujuannya dia, teknik apapun nggak akan berjalan. Jadi kita perlu frame dulu. Oke, kita akan menggunakan teknik semodalitas ya. Nanti caranya begini. Kalau kamu mengingat sebuah gambar, dalam perasaan kamu muncul emosi tertentu, katakan ya. Oke, sekarang coba gambarnya di mana? Di depan saya. Coba dijauhkan gambarnya. Gimana rasanya? Jadi maksud saya sebelum kita menggunakan satu teknik di NLP itu framing dulu, dibingkai dulu. Oh ini loh manfaatnya. Jadi si pikiran bawah sadar mengiyakan, menyetujui. Oh ada loh pendekatan untuk saya bisa merubah rasa. Tentu nanti di dalam sesi prakteknya ketika kita menggunakan editing submodalitas, ya kita cek secara nonverbal bahasa tubuh kira-kira ketika gambarnya dijauhkan apa? Oke, tanya. Nyaman nggak dijauhkan? Nyaman gitu loh kan. Lah kalau memang itu nyaman, ya kan? Kita kan bisa buat jangkar kan? Kita bisa buat jangkar. Apa jangkarnya? Oke, pertahankan kondisi ini, sekarang lakukan gerakan tertentu. Kalau pikiran dan perasaan dan emosi itu muncul lagi, lakukan gerakan ini. Nanti ada istilah namanya formulasi kasus. Tapi menurut saya Dr. Aan, sebelum menggunakan salah satu teknik NLP untuk terapeutik, kita perlu mengetahui dulu tujuan apa yang ingin dicapai sama klien. Betul. Kemarin Swarna saya nyoba untuk yang itu merubah rasa rokok yang jadi nggak enak, pahit gitu ya. Iya. Cuman tahan berapa hari, 2 hari, mungkin karena saya lupa nggak ngasih anchornya itu, Master. Makanya dia dalam 2 hari karena orang yang masih pengen ngerokok,
pahit itu masih 2 hari bertahan dia nggak mau ngerokok. Akhirnya dia balik lagi, mungkin karena lupa ngasih encor itu kali ya. Bisa jadi itu. Terus yang kedua adalah kan itu kan ada memori ya, ada mini experience kan. Yang pertama bisa jadi jangkarnya kita nggak buat, atau kalau dalam bahasa hipnosis segel hipnotis. Atau yang kedua perilaku, nggak punya pilihan perilaku. Kan gini, ada orang cemas, nggak nyaman ketika mengenang sebuah peristiwa, pilihan perilakunya adalah merokok. Ya kan? Jadi saat dia sudah berubah maknanya, rasanya, tapi pilihan responnya ketika mengingat kecemasan ya rokok. Nah, jadi ketika ke depan nanti, ketika sudah dirubah modalitasnya, selain dibuat jangkar, berarti tawarkan perilaku baru. Kira-kira nih, kamu itu merokok, apa sih yang dirasakan? Oh, aku tuh merokok tuh karena lebih kreatif, merasa nyaman. Kan ada emosi yang muncul. Pemicunya rokok kan? Nah, sekarang pemicunya sudah dirubah rasanya, tapi emosinya masih bertahan. Nah, bagaimana ketika emosi itu muncul, dia melakukan satu aktivitas tertentu. Makanya kalau saya ketemu klien, saya pakai ini dulu Pak, tes kinesiologi Pak. Yang gini loh, tangannya begini, dikencengin, seberapa sungguh dia. Nah, biasa juga yang kedua, saya nggak menggunakan kalimat berhenti merokok Pak. Yang pertama, dia ada 2 hal yang saya gunakan. Mengelola perilaku merokok ini, misalkan sehari bisa 2 bungkus, dikelola dulu. Yang kedua adalah membuat pola hidup sehat. Karena biasanya pikiran bawah sadar itu tidak suka perubahan yang drastis. Kan pikiran bawah sadar kan juga sebuah bagian yang punya kebutuhan kan. Aku butuh ini loh. Sekarang dia punya kebutuhan, tiba-tiba perilaku merokoknya itu nggak ada pilihan lain, ya udah. Nggak ada dokter boy, ya udah rokok lagi. Ya jadi kan rekonsiliasi memori merokok itu tersimpan sampai kapanpun. Berarti agar memori itu nggak muncul lagi untuk merokok, berarti ketika memori cemas dan segala macam, dia perlu buat perilaku baru. Oh, ketika mau merokok, saya melakukan gerakan apa gitu kan, bebas aja. Tapi kalau saya pakai ini Pak, yang ini loh Pak, yang tangan ke depan, lalu kebawahin itu gitu kan, seberapa sungguh, sama tes kinesiologi itu ngebantu sekali. Karena biasanya kalau orang sungguh-sungguh mau berhenti dan dia tahu konsekuensi logisnya dari merokok itu, ya minimal Pak Aan berhasil lah membuat dia bertahan 2 hari nggak merokok Pak. Iya. Ya, makasih Master. Ya, makasih juga Pak Boy, Pak Aan. Saya ingatnya Pak Aan ini. Jadi banyak tema nanti. Makanya kalau menggunakan NLP dalam tema-tema terapeutik, ya orang juga perlu kejelasan goals-nya apa. Kan gini, teorinya adalah ada emosi muncul karena sebuah stimulus. Stimulus adalah jangkar. Berarti untuk biar emosi itu nggak muncul lagi, berarti jangkarnya bisa dirubah. Oke, ada namanya collection anchor, ada chaining anchor buat jangkar-jangkar baru atau apapun itu. Kan emosinya ada. Tergantung nanti dia mau nggak. Nah, berarti mempola. Berarti jangan berhenti merokok. Kalau berhenti merokok, merokoknya yang diingat. Pola baru, perilaku hidup sehat. Nah, kalau di Western itu polanya, bahasanya jangan, kan gini, mulai saat ini dan seterusnya. Orang gini dihipnotis gitu kan. Mulai saat ini seterusnya, Anda berhenti merokok, ya merokoknya yang diingat. Mulai sekarang seterusnya, Anda memiliki pola baru ketika ada perasaan nyaman yang tidak nyaman muncul. Jadi Anda memilih untuk melakukan gerakan-gerakan kecil, berlari-lari, atau mengalihkan perasaan itu kepada hal yang baru. Mulai sekarang seterusnya, Anda memilih pola hidup sehat untuk Anda jalan dalam kehidupan sehari-hari. Kan nggak dikata merokoknya. Karena rokoknya yang jadi pemicu, itu stimulusnya. Mungkin itu. Ada lagi pertanyaan Bapak dan Ibu? Terima kasih, Dr. Boy. Ya, sama Master. Ada lagi yang ingin bertanya? Halo. Satu lagi ya. Ini ada di chat Mas Yusdi. Apa itu? Dari Ibu Lili Diana. Mau menanyakan, malam Master, saya mau tanya, saat saya menghipnotis teman, saya hadirkan anaknya seakan ada di hadapannya.
Respon dia langsung terlihat, langsung mengelus pena yang tadi saya bilang itu anaknya juga. Dia mencium pena itu. Tapi saya bingung setelah saya akhiri permainan tadi, di saat dia sadar kok dia langsung tanya, anak saya tadi mana? Saya bingung apakah teman saya benar terhipno atau pura-pura. Ya, terima kasih pertanyaannya, Silakan ya, Master. Bu Lili ya. Jadi gini, kan gini, kita kan punya pikiran sadar dan pikiran bawah sadar ya, conscious mind and subconscious mind. Jadi gini, dan kita juga perlu ketahui nih, 90% aktivitas sehari-hari kita itu adalah subconscious mind. Nah, jadi ketika memori, perasaan yang tersimpan di pikiran bawah sadar muncul ke permukaan, itu kondisi hipnotik. Sekali lagi, ketika perasaan, emosi yang tersimpan di pikiran bawah sadar muncul ke atas permukaan, itu adalah kondisi hipnotik. Jadi kalau tadi pertanyaannya, apakah itu kondisi hipnotik? Iya. Dalam tema-tema permainan, ini kan permainan, framingnya nih ya. Bayangkan di depannya ini. Dia mengizinkan, itu kondisi hipnotik. Karena apa? Dia mengulang kembali sebuah peristiwa yang dimana terjadi tadi. Misalkan, positif hallucination bisa terjadi. Apalagi kalau misalkan Bu Lili pakai uji sugesti, dapat nih orangnya visual, orangnya audio. Ya, kalaupun itu berpura-pura, proses hipnotiknya yang membawa sebuah pengalaman di pikiran bawah sadar naik ke permukaan itu sudah terjadi. Nah, kalau dalam hipnotis panggung itu yang dibutuhkan. Kan contohnya gini, coba sekarang nih kamu pernah merasakan rasa pahit kopi nggak? Pernah. Nih ada air putih, coba bayangkan dan rasakan ketika kamu minum air putih itu seperti minum kopi yang pahit. Pahit, gitu kan? Tapi kan kita minta otaknya mengulang sebuah peristiwa dari memori kan. Ketika itu terulang, itu kondisi hipnotik. Jadi Bu Lili sudah berhasil menghipnotis orang lain untuk pertunjukan. Bagaimana nanti kata orang, aku cuma pura-pura, oh itu cuma nggak enak aja. Itu bukan urusan kita. Saat itu dia sudah menjalankan itu. Karena perspektif yang ingin kita ciptakan adalah dia mengikuti perintah saya. Bisa jadi orangnya memang mengalami positive hallucination. Nah, kalau saya ingin bertanya nih, Bu Lili, settingnya setting apa? Setting permainan atau setting terapeutik? Kalau setting permainan, si subjek itu bisa mengizinkan gitu, oke, permainannya aku setuju dan dia membayangkan itu bisa. Kalau setting terapeutik Ibu, saya pernah mengalami Bu, gitu. Saya bilang, sekarang hadirkan kembali orang yang selama ini mengganggu hidup kamu. Itu terjadi abreaksi, benar-benar di depan orang itu dia membayangkan itu. Bahkan saya pernah menggunakan gestalt. Coba sekarang Anda genggam tangan saya, rasakan kembali pengalaman Anda ketika Anda marah dalam kondisi itu. Genggam tangan saya sekeras-kerasnya yang mewakili rasa marah kamu. Tangan saya tuh bener-bener dikeras, udah gitu matanya melotot merah. Saat itu seketika, sosok yang dilihat di hadapan dia adalah bukan orang di masa lalunya. Tapi saya udah berubah nih, jadi orang yang dia benci. Nah itu di tema-tema hipnodrama ya. Tapi artinya, itu bisa terjadi ketika orang mengulang apa yang dia rasakan, apa yang dia lihat, itu bisa berpengaruh. Jadi kalau pertanyaan Bu Lili, apakah itu terhipnosis? Itu hipnosis, karena dia mengizinkan dirinya untuk dipandu imajinasinya oleh Bu Lili. Tepuk tangan buat Bu Lili. Terima kasih Bu Lili. Iya Bu, itu udah berhasil Bu. Kalau pura-pura aja gini, pura-pura itu kalimat framing lah ya Bu, kalimat hipnotik. Saya mau cerita satu kisah nih. Dulu ada seorang hipnotis kenamaan ya, namanya Dave Elman. Dave Elman itu bukan berlatar belakang seorang psikiater, psikolog, bukan. Latar belakangnya entertainment. Tapi ayahnya Dave Elman ini seorang hipnotis. Nah, Dave Elman pernah menggeluti karir dalam dunia entertainment, jadi penyiar radio. Lalu satu ketika dia vakum dalam stage hipnosis, masuk jadi produser di acara-acara radio. Lalu dia kembali. Nah, terima kasih juga Bu Lili, saat dia kembali menggeluti hipnosis, ada satu jurus yang dia gunakan untuk menghipnotis orang lain. Apa tekniknya? Berpura-pura. Acting as if. Acting, I want you to pretend. Kan kita ketahui ya, kalau kata Milton Erickson,
berpura-puralah seakan-akan Anda sudah mencapainya. Karena itu bisa terjadi. Jadi maksud saya adalah acting as if. Nah, bagaimana Dave Elman menggunakannya? Coba sekarang kamu pernah lelah nggak? Coba deh sekarang berpura-pura lelah, berpura-pura capek. Dimanipulasikan pikiran, ketika pikiran dimanipulasi dan menyetujuinya, lalu dia dipening, terjadi proses hipnotik. Bahkan Dave Elman pernah melakukan induksi kepada seorang anak kecil, ada bukunya di buku hijau, jadi ada anak kecil takut ke dokter gigi. Nah, sebelum ke dokter gigi, dimanipulasi tuh si anak, coba kamu pura-pura nih di dokter gigi, lalu kamu nyaman sekali, berpura-pura kan, berpura-pura. Dia bikin sirkuit itu di pikirannya tuh, sirkuit nyaman dengan kalimat berpura-pura. Ada sirkuit tinggal dipening dan dia merasakan. Nah, rasa itu yang dimuncul dalam dokter gigi sesungguhnya. Jadi acting as if, bahkan kalau Bapak dan Ibu mempelajari banyak tokoh-tokoh pemberdayaan, ada temanya pretending, acting as if, berpura-pura merasakan kembali. Jika itu muncul, itu sudah bagian dari proses hipnotik atau membuat sirkuit relax. Saya juga sering kayak gitu kok di kelas, berpura-pura ketika dia berpura-pura merem, dipening. Pura-pura aja nikmati kepura-puraan Anda, buka mata, tutup mata, namanya fractionation. Kalau di Elman kekuatan di fractionation. Tapi itu hipnotik, kita di NLP nggak ngomongin itu banyak, cuman kalau ada pertanyaan itu saya senang sekali untuk membahasnya. Jadi nggak apa-apa Bapak dan Ibu menggunakan kalimat berpura-pura. Kalau misalnya klien tersebut bermasalah dengan orang yang sudah meninggal, itu bagaimana install ulang ke positifnya. Sebentar, ini kan tema-tema terapeutik nih. Nah, nanti bisa pakai namanya, kan kalau udah belajar L2, ada kursi kosong ya, gestalt ya, empty chair. Jadi membayangkan sosoknya itu ada di depan Anda, lalu berkomunikasi, lalu Anda berpindah tempat. Nah, kalau di NLP namanya perceptual position. Ada posisi 1, posisi 2, posisi 3. Posisi 1 mengamati, sama. Induknya sama, gestalt terapi. Induknya sama, dialog. Oke. Lalu posisi 1 ngomongin posisi 2, posisi 2 kamu pindah lagi nanti duduk. Merubah sudut pandang. Lalu ketiga. Jadi kalau misalkan sebenarnya gini, kalimatnya bukan diinstal ulang Pak Riza. Tapi nanti adalah bagaimana memaknai ulang. Apa sih makna positifnya? Ini saya kalau dalam tema-tema terapeutik, ini kalimat killer question saya, killer question. Jadi ngomongnya dengan santai gitu ya kan. Dari kejadian itu, apa sih makna positif yang lo pelajarin? Makna positifnya apa? Orang udah bergeser tuh. Apa hikmah lah, kalau di muslim kita pakai kata-kata hikmah, apa hikmahnya? Kalau orang sudah mengambil hikmah, makna baru, kecenderungannya bergeser tuh. Kata-kata yang diucapkan, oh iya maklum aja, oh iya. Ya tetap rekonsiliasi memori dengan makna baru. Jadi mungkin tujuannya nanti apa gitu berkomunikasi. Kita kan ada WFO kan, clarity kejelasan. Misalkan tema-tema finish bisnis, mungkin Pak Riza kalau pertanyaan kan klien bermasalah dengan orang yang sudah meninggal, lalu bagaimana menginstalnya ya? Nggak diinstal juga, nggak perlu diinstal juga, dimaknai ulang aja. Lalu ditanya apa masalahnya? Yang kedua adalah apa peruntukannya, tujuannya apa nih gitu kan? Kalau udah tahu tujuannya enak, semakin detail sebuah tujuan, semakin jelas, kita juga bisa pakai teknik yang lain. Mungkin itu Pak Riza. Kalau belum terlalu jelas kita bisa diskusi. Tadi saya sih kalau dalam tema-tema terapeutik nggak langsung ke teknik dulu. Gitu. Saya formulasi kasus dulu. Apa yang ingin dicapai? Apa yang ingin diraih? Maka pertanyaannya adalah dalam sesi ini Anda dengan saya ingin menyelesaikan apa? Dalam sesi kali ini apa yang ingin Anda capai? Kadang-kadang kita kan enggak kan terapi kan. Orang curhat, cerita. Akhirnya kita larut dalam ceritanya, kita lupa tujuan mereka datang ke kita apa. Makanya formulasi kasus itu penting dalam tema-tema terapeutik. Boleh saya sharing sedikit nggak? Oh silakan Pak Robert. Oh terima kasih. Kebetulan tadi yang pertanyaan tadi yang ada masalah dengan yang sudah meninggal. Ya. Nah kebetulan saya pernah nanganin, ini kebetulan pembantu saya sendiri di rumah. Jadi keluhannya itu sering gelisah dan sering mimpi buruk hampir tiap malam. Jadi mimpinya itu ulang-ulang sama terus dan nggak pernah tidur nyenyak. Gitu.
Jadi saya tanya mimpinya apa. Jadi mimpinya selalu di ruangan, terus banyak orang keluarganya kumpul semua, terus pelototin dia gitu loh. Nah, kemudian saya coba ngobrol, mulai kapan terjadi segala macam, dan itu kejadian setelah kakaknya meninggal, Oke, baik. kakak lakinya. Terus saya bilang, terus apa yang dirasain? Nah, dia cerita. Jadi dulu dia ternyata dengan kakaknya itu sebelum kakak meninggal itu sama kakaknya itu kurang akur lah. Oke. Kemudian kakaknya sakit karena nggak ada yang jaga, kemudian dia yang jaga. Kemudian nggak lama jaga, kakaknya meninggal. Nah, jadi ada satu perasaan sejak itu dia bilang, jadi itu mimpi terus ulang-ulang terus gitu. Nah, waktu itu saya asumsikan ada sesuatu ganjelan yang belum terlepas karena mungkin ada penyesalan karena kakaknya waktu sebelum meninggal tuh mungkin nggak akur atau apa. Nah, waktu saya tanya itu memang perasaannya kira-kira seperti itu. Ya. Nah, waktu di dalam trans itu saya coba menuntun dia ke satu ruang, satu lorong. Nah, saya katakan bahwa di ujung lorong itu ada kamar, dan coba kamu buka, dan kamu akan kembali ke saat perasaan ini mulai muncul. Nah, waktu di ruangan, waktu pintunya dia buka, saya tanya dia apa yang dia lihat, ya itu sama kayak mimpinya. Jadi semua orang, keluarga ngumpul, terus berdiri pelototin dia. Terus dia rasa takut. Nah, kemudian waktu saya tanya, gambarnya jelas nggak? Dia bilang jelas. Warna nggak? Dia bilang nggak, hitam putih. Nah, kemudian saya coba itu. Jadi gambar itu saya suruh dia balik. Kemudian ada suara nggak? Ada, katanya berisik. Terus saya suruh dia turn off suara. Gambar saya suruh dia putar balik, jadi upside down. Kemudian saya suruh kaburkan gambar itu. Kemudian gambar itu saya suruh puter. Oke, spinning puter, ya. Spinning. Nah, di spinning. Jadi begitu puter langsung saya suruh ilangin. Nah, begitu hilang saya suruh dia keluar dari ruangan itu, kemudian saya suruh masuk ke ruangan sebelah. Dan saya bilang di sebelahnya itu ada kakak kamu. Nah, begitu dia ke ruang sebelah, dia lihat kakaknya yang udah meninggal. Nah, terus saya cerita, saya bilang sekarang kamu lihat kakak kamu kan senyum kan? Dia bilang iya. Nah, saya bilang kakak kamu kan sekarang sudah ada di surga, sudah bersama Maha Kuasa, bahwa dia di sana juga udah nggak sakit, udah sehat, udah tenang segala macam lah. Nah, dia juga senyum sama kamu kan? Iya, dia bilang. Terus saya bilang apa yang kamu ingin ngomongin dengan kakak kamu? Nah, dia minta maaf di sana. Dia minta maaf dulu karena kurang akur segala macam. Terus saya bilang, nah coba lihat kakak kamu kan nggak marah kan, mukanya masih senyum kan? Iya, dia bilang. Saya bilang coba kamu datengin, coba kamu salamin. Dia datengin, dia salam, dia cium tangannya. Dia cium tangannya, terus saya bilang tuh, kakak kamu kan ulus-ulusin kepala kamu kan? Iya, tangannya sambil begini-begini juga. Nah terus saya bilang, ya udah minta maaf, kakak kamu juga gak marah. Udah itu aja sih, selesai. Wah, luar biasa. Nah, setelah itu ternyata udah katanya udah mimpi itu udah sampai sekarang alhamdulillah udah katanya udah nggak mimpi lagi katanya. Wah, luar biasa. Tepuk tangan buat Pak Robert, luar biasa sharingnya. Terima kasih Pak Robert. Sebuah pengalaman yang menakjubkan, Pak, itu bisa langsung dibuat jurnal, lalu jadi artikel, Pak Robert. Kita tunggu tulisan itu ulasannya, Pak Robert. Itu videonya juga saya masih ada, jadi saya rekam juga, jadi masih ada videonya sih. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Robert. Karena kebetulan tadi ada pertanyaan yang sudah meninggal, saya pikir ini kan pengalaman yang cukup menarik juga. Yes. Ya itu nanti seperti inilah kita akan berinteraksi. Terima kasih Pak Robert. Nah, Bapak dan Ibu, tugas saya nanti di kelas NLP Practitioner ini adalah mendampingi tentang apa sih di NLP ini bisa dimanfaatkan. Ya, terus terang nanti tugas saya juga memberikan gambaran di mana nanti NLP bisa digunakan. Misalkan di terapeutik, misalkan di penjualan, persuasi, selling, saya ajarkan itu. Misalkan di komunikasi ya, kita akan belajar itu karena memang NLP adalah kulakan. Maksudnya kulakan apa?
Oh, ini ilmunya ini bagus diambil. Oh, teknik ini bagus diambil. Teknik ini bagus diambil. Jadi ada framework-nya. Nah, tapi di NLP yang nanti saya tawarkan dengan teman-teman dari Capital adalah bagaimana NLP ini bisa dibangun buat apa? Buat transformasi. Iya kan? Artinya ini yang digunakan ya. Kalau Bapak dan Ibu mempelajari teknik, bisa cari buku, bisa lihat YouTube, tapi bagaimana ini sebagai kerangka operasional dari Bapak dan Ibu untuk mencapai perubahan yang diinginkan. Mau itu nanti digunakan untuk nambah skill terapeutiknya, mau digunakan untuk nambah skill komunikasinya, mau digunakan untuk nambah kemampuan persuasinya, mau digunakan untuk apapun itu, yang jelas tugas saya adalah menyampaikan dan mendampingi Bapak dan Ibu memiliki keterampilan baru, skill baru yang bisa digunakan untuk mencapai resiliensi diri. Mungkin itu, kalau nggak ada pertanyaan lagi, Bapak dan Ibu, Mas Umam, kalau nggak ada pertanyaan, nanti kan gini ya, saya informasi saya ada dari grup dari Aceh sampai Papua. Saya senang sekali berinteraksi, ngobrol, cerita, itu bagian dari pembelajaran saya juga. Gitu. Akhirnya mengenali dinamika perkembangan rekan-rekan Bapak dan Ibu yang baru memulai mempelajari hipnosis. Nah, dinamika itu kan sama-sama ya, tiap ada satu angka dinamikanya sama apa? Public speaking kita bisa bahas nanti. Mas Sohe ini ada Mas Sohe ini. Kita udah kenal lumayan lama. Bisa. Insya Allah bisa ya. Tugas saya karena ini kan fundamental NLP. Ya berarti kita memberikan keterampilan, skill kognitif yang bisa digunakan untuk mencapai tujuan tertentu. Yang jelas sumber dayanya berdasarkan dari Bapak dan Ibu miliki. Mungkin itu Bapak dan Ibu, jika nanti berkesempatan dan memiliki waktu, kita akan buka kelas kreatif NLP dari tanggal 20 sampai tanggal 24 selama 5 hari. Insya Allah saya mendampingi Bapak dan Ibu, karena saya juga praktisi. Jadi kita akan sharing tentunya interaksi kayak tadi. Atau jangan-jangan kayak gini, oh saya udah seperti ini sebelumnya. Iya, Bapak dan Ibu sudah melakukan sebuah teknik NLP misalkan. Oh ternyata tiap hari seperti ini. Iya. Dengan Bapak dan Ibu mengenali polanya, otomatis semakin efektif, semakin efisien, semakin ekologis tuh. Apa yang selama ini Bapak dan Ibu lakukan. Online ya? Online Pak. Online Pak. Kalau boleh sedikit saya tambahkan, Mas Yusdi. Ya. Jadi usulan teman-teman aja sih, bagi yang belum ikut NLP, ini dari pengalaman saya pribadi aja. Saya ingat waktu saya baru pas selesai L2, ini saya pernah ngajak teman-teman tuh ngumpul, ayo kita kumpul-kumpul deh, kita coba kita bikin checklist teknik bagaimana terapinya setiap kasus. Nah, jadi waktu itu saya agak diketawain sama Pak Afifi. Ini kok kalau cerita teknik ya nanti nggak habis-habisnya gitu ya. Nah, pengalaman saya setelah yang saya ikut NLP itu menarik dan sangat-sangat manfaat, at least bagi saya sendiri, karena begitu kita tahu NLP itu kita memang udah nggak cerita teknik lagi, karena sudah tahu NLP itu kasus apapun sebenarnya itu muter-muternya di NLP semua gitu. Jadi ini hanya buat teman-teman yang belum ikut NLP, saya kira NLP itu penting banget lah, super penting buat terapi. Wah, terima kasih Pak Endrosnya Pak. Ya. Terima kasih. Ya, karena kalau sudah tahu NLP itu semua terapi, semua kasus yang muter-muternya di sana aja gitu loh. Nah, mungkin yang perlu lebih ditekankan ini Mas Yusdi, mungkin yang perlu sedikit lebih dipertegas, lebih jelaskan yaitu mengenai submodality. Saya kira itu intinya di sana yang paling penting, karena udah tahu submodality kan kita tinggal muter-muter aja. Ya. Tapi teman-teman harus ikut, bagus banget. Terima kasih Pak Robert, terima kasih. Oke, Mas Umam, mungkin itu. Jadi kalau Bapak dan Ibu nanti ingin join, tertarik, berminat sebagai salah satu modalitas untuk bikin resolusi akhir tahun, bisa diinvestasikan. Monggo tanggal 24. Kita akan belajar secara santai dan nyaman. Karena ini kan memang pembelajaran dewasa itu kan, jadi saya pelan-pelan. Tapi kalau sekarang ini karena saya di Bandung nih, jadi kamera saya
sebatas biasa pakai webcam. Mas Umam, mungkin itu aja Mas Umam. Bapak dan Ibu, jika tidak pertanyaan lagi, saya mohon maaf sebagai seorang yang sharing dari pengalaman saya. Semoga kita bisa bertemu atau kita bisa berkomunikasi melalui WhatsApp ya. Saya ada di grup WhatsApp IHC dari Aceh sampai Papua, dan saya terbuka sekali dengan komunikasi. Mas Umam, silakan Mas Umam, saya kembalikan. Terima kasih Bapak dan Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow, luar biasa sekali untuk review kreatif NLV malam hari ini. Yang tentunya tadi juga sempat dikombinasikan dengan terapi sedikit-sedikit dan lain-lain yang tentunya sangat bermanfaat sekali untuk kita semua, Bapak Ibu semuanya. Kembali sebelum kita mengakhiri acara review NLP pada malam hari ini, saya ingatkan kembali kepada Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang berminat dan berkenan untuk ikut di kelas kreatif NLP yang akan diadakan pada tanggal 20 Desember sampai 24 Desember 2021 di 5 hari atau 5 malam melalui Zoom meeting. Tentunya juga ada Bapak Ibu yang berkenan di offline. Untuk sementara waktu untuk offline kita bisa adakan di Jakarta. Gimana Mas Yusdi? Ya, saya senang sekali karena memang saya khawatir ya ketika mempelajari sesuatu kalau nggak diaplikasikan gitu kan, buat apa aja ilmunya. Jadi ya dialog, kalau kita menggunakan pendekatan Gestalt ya dialog bertatap muka. Benar sekali Mas. Memfasilitasi teman-teman yang ada di luar Jakarta gitu ya, semoga mudah. Iya. Bagi Bapak Ibu, kebetulan di sini juga yang ikut pada malam hari ini ada dari Papua, tak lihat ada dari Medan, dari Purwokerto, dari Bali dan lain-lain, sehingga kelas online sangat pas untuk kita belajar bersama dan sharing-sharing bersama tentunya tentang kreatif NLV. Bagi Bapak Ibu yang berkenan untuk mengikuti kelasnya bisa langsung hubungin saya, Mas Umam sebagai admin di IHC. Kebetulan juga saya sudah share untuk nomor telepon saya di chat tadi di 081 910 6566. Baik Bapak Ibu, sebelum kita menutup acara pada malam hari ini, karena tadi pembukaan acara kita dibuka dengan doa, tentunya untuk lebih barokahnya, untuk lebih bagusnya kelas kita pada malam hari ini, marilah kita sama-sama tutup dengan sama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Semoga apa yang telah kita pelajari bersama malam ini dapat berguna bagi diri sendiri dan umumnya bagi semua orang di sekitar kita. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, dimulai. Berdoa selesai. Baik Bapak Ibu semuanya, demikian dan terima kasih sebelumnya bagi Bapak Ibu yang berminat untuk mengikuti kelas kreatif NLV ini, karena ini adalah salah satu kelas yang recommended banget untuk menyempurnakan keilmuan-keilmuan, terutama keilmuan hipnosis dan lain-lain yang sudah Bapak Ibu pelajarin semuanya. Yang tentunya nanti di 5 malam yang dari tanggal 20 sampai tanggal 24 Desember 2021 akan dibahas tuntas tentang materi dan praktek di kelas kreatif NLV. Yang tentunya semoga di tanggal 20 nanti kita sama-sama bisa berjumpa kembali Bapak Ibu semuanya, dan jangan lupa bagi Bapak Ibu yang mau mendaftar silahkan hubungi admin di kantor Indonesian Hypnosis Center. Demikian dan terima kasih, kurang dan lebihnya saya Mas Umam mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu pembelajar IHC yang berbahagia. Sampai jumpa di kelas. Terima kasih. Terima kasih Mas Umam ya. Ya.
Mohon izin live ya Bapak dan Ibu. Terima kasih. Bagi Bapak Ibu yang sharing maupun sekedar ngobrol-ngobrol, ayo kita sama-sama ngobrol terkait dengan keilmuan-keilmuan hipnosis juga boleh. Atau mungkin ada karena sudah di waktu Indonesia Tengah ini sudah jam 22.30, mungkin Bapak Ibu juga perlu istirahat, dipersilahkan. Ibu Dewi, selamat malam, sehat Bu. Kita live bareng-bareng ya Bapak Ibu semuanya biar kita sama-sama istirahat karena waktu sudah menunjukkan pukul 21.38 waktu Indonesia Barat. Saya hitung dari 1 sampai 3 ya Bapak Ibu untuk kita live bareng-bareng. 1, 2, 3. Sampai jumpa di kelas.